Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama, pertemuan pertama kita di kelas bahasa Arab untuk pemula. Jadi yang pertama tentang pengantar ilmu nahwu. Ya. Di sini sambil saya bacakan, pernahkah kita berpikir kenapa ada beberapa kata yang sama dalam Al-Quran, tetapi punya harokat akhir yang berbeda-beda? Kadang harokatnya itu dhammah, fathah, atau kasroh, meskipun untuk kata yang sama. Contohnya lafal Allah dalam basmalah. Jadi gambar ini ya. Lafal Allah di sini yang berwarna merah itu lafalnya harokatnya kasroh ya, Allahi. Nah, kemudian pada ini yang kedua, ayat yang kedua dalam ayat kursi, lafaz Allah ini berharokat dhammah atau Allahu. Kemudian yang ketiga, lafaz Allah ini berharokat fathah. Tadi kan disebutkan, pernahkah kita berpikir kenapa lafaz Allah itu atau lafal Allah itu bisa berbeda-beda harokatnya? Ada Allahi, Allahu, Allaha. Nah, perubahan harokat di atas itu tidak sembarangan. Jadi ada kaidah yang mengatur perubahan harokat akhir kalimat tersebut. Kesalahan dalam pemberian harokat itu bisa mengubah pelaku jadi korban dan juga sebaliknya. Nah, jadi harokat itu diberikan, dituliskan itu tidak sembarangan. Nah, perubahan harokat pada akhir kalimat itu, pada akhir kata itu ada kaidah-kaidahnya. Nah, dan juga kalau terjadi kesalahan dalam pemberian harokat, maka bisa mengubah pelaku menjadi korban ya di dalam kalimat itu. Nah, misalnya seperti ini, doroba Zaidun bakron. Artinya doroba itu memukul, Zaid ini Zaidun ya pelakunya, bakron ini adalah objeknya atau orang yang dipukul. Jadi Zaid memukul bakr atau bakron di sini karena dia dalam keadaan bakronnya fathatain. Nah, tapi bila seperti di bawahnya doroba bakrun Zaidan, nah, artinya telah memukul bakr itu kepada Zaid. Ya, jadi harokatnya berubah, maka juga pelakunya juga berubah. Ya. Nah, oleh karena itu mempelajari kaidah seputar perubahan harokat akhir, ya, jadi harokat akhir pada kata ini menjadi begitu penting. Nah, jadi pentingnya karena kita akan menentukan siapa yang menjadi subjek, siapa yang menjadi objeknya. Apakah nanti subjeknya itu banyak orang, atau objeknya itu banyak orang, atau laki-laki atau perempuan. Nah, misalnya itu ditentukan, dipelajari dalam ilmu nahwu ini. Nah, kaidah ini dibahas dalam ilmu nahwu ya, karena memang ilmu nahwu ini salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab yang membahas tentang bagaimana menyusun kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jadi ya baik yang berkaitan dengan letak kata dalam suatu kalimat atau kondisi kata itu ya, dari sisi adanya harokat akhir ya dan bentuknya itu dalam suatu kalimat. Nah, selain ilmu nahwu, ilmu penting yang wajib dipelajari oleh pemula adalah ilmu sorof. Jadi nahwu dan sorof. Nah, kedua cabang ilmu ini wajib dipelajari oleh para pemula. Jadi sama aja ya, maksudnya kita semua berasal dari pemula kan. Ya. Nah, karena kedua ilmu ini ya kita akan dapat mengetahui dan memahami bagaimana cara membuat kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab resmi. Nah, adapun bila kita ingin membuat kalimat bahasa Arab yang indah, baik dari sisi susunan, pemilihan kata, maknanya, atau tinggi nilai sastranya, maka ada lagi cabang bahasa Arab yang lain, seperti ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu arud, ya, cabangnya lain. Ini perbedaan ilmu nahwu dan ilmu sorof. Nah, kalau fokus pembahasan ilmu sorof, itu perubahan kata, jadi kata dalam bahasa Arab itu bisa berubah ya, dari satu bentuk ke bentuk yang lain yang dikenal dengan istilah tasrif. Ya. Nah, kalau ilmu nahwu fokusnya adalah bagaimana kita merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang sempurna, baik dari susunan kata tersebut atau perubahan akhir setiap kata dalam kalimat yang disebut dengan istilah i'rab. Atau kalau kita juga tidak ingin membuat sebuah kalimat yang sempurna, ya kita bisa, kalau kita membaca kitab ya, kitab berbahasa Arab, nah itu kan artinya kita sedang memahami ya siapa yang jadi subjeknya, siapa yang jadi objeknya, penekanannya seperti apa, apakah ini bentuknya perintah ataukah ini bentuknya dikerjakan sekarang atau lampau, ini bendanya tunggal atau jamak, muannas atau mudzakkar. Nah, itu dipelajari. Nanti bisa itu bentuknya ilmu nahwu, bisa juga ke ilmu sorof. Nah, ilmu nahwu itu wajib dikuasai untuk memahami kaidah penyusunan kalimat dalam bahasa Arab. Jadi ada kaidah-kaidahnya, mungkin sama juga dengan bahasa Indonesia. Sebenarnya penyusunannya itu secara tata bahasa itu kan ada.
Nah, tapi pola kalimat, nah kalau dalam antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab ini sebutkan pola kalimatnya berbeda. Karena di dalam bahasa Arab itu ada harokat ya. Jadi bukan hanya huruf-hurufnya, tapi ada harokatnya. Kalau bahasa Arab kan, kalau bahasa Indonesia cuma ada hurufnya. Kalau bahasa Arab itu ada harokatnya. Jadi selain dari huruf, kita juga harus tahu harokatnya. Karena bila keadaan huruf terakhir suatu kata berbeda, maka berbeda pula maknanya. Seperti dari contoh-contoh di atas tadi. Nah, kalau ini dalil-dalil tentang untuk menguatkan kita aja ya, bagaimana bahwa belajar bahasa Arab itu menjadi sangat penting ya, bisa dibaca sendiri ya, mudah-mudahan semakin membuat kita tertarik, bersemangat ya, istiqomah untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, lanjutkan ke mengenal unsur penyusun kalimat. Nah, seperti kita ketahui, kalimat itu adalah merupakan susunan dari beberapa kata yang memiliki makna. Dalam bahasa Indonesia banyak digunakan definisi kata. Ya, maksudnya ada jenis-jenis kata gitu ya. Ada kata kerja, kata benda, kata sifat, kata sambung, kata hukum, kata hubung, kata tanya dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu juga punya banyak jenis ya, banyak istilahnya. Walaupun nanti kalau di sini hanya saja dalam bahasa Arab seluruh kata yang ada dia akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Nah, tapi sedikit misalnya 3 ya, ternyata tidak hanya 3, tapi juga banyak ya. 3 kelompoknya ini cuma 3 kelompok besar. Nanti yang pendek-pendeknya itu banyak. Nah, 3 kelompok besar ini adalah fi'il atau kata kerja, isim atau kata benda dan juga kata sifat, huruf atau kata sambung dan kata hubung. Nah, ini kan ada catatan kaki ya, nomor 2 dan nomor 3. Jadi catatan kakinya ini penyebutan bahwa isim itu adalah kata benda atau kata sifat, itu maksudnya untuk memudahkan aja ya, membandingkannya dengan bahasa Indonesia. Walaupun sebenarnya kalau isim dalam bahasa Arab ya, maksudnya apa saja isim dalam bahasa Arab itu tidak semuanya adalah kata benda dan kata sifat. Ya. Ada lagi banyak hal gitu ya. Dia bukan hanya ini saja, bukan hanya kata benda dan kata sifat gitu. Atau huruf ya. Kita ke bahasa, kalau di bahasa Indonesia huruf itu apa? Ya kata sambung atau kata hubung, misalnya huruf-huruf yang dimaksud Arab ya, bukan huruf yang dimaksud huruf dalam bahasa Indonesia. Nah, itu didefinisikan sebagai kata sambung atau kata hubung. Itu maksudnya untuk mendekatkan saja dengan pemahaman bahasa Arab. Sebenarnya tidak persis seperti itu. Seperti dalam kita ketika memahami bahasa Indonesia. Nah, perhatikan contoh berikut. Zahaba Zaidun ilal madrasati. Nah, kalimat di atas punya 3 unsur penyusun, yaitu fi'il atau kata kerja, zahaba, isim atau kata benda, zaidun ini ya, ila yang disebut dengan huruf. Nah, dalam bahasa Arab inilah yang disebut dengan huruf atau huruf Arab yang memiliki makna. Jadi bukan alif ba ta semata ya, tapi huruf Arab yang punya makna, yang punya arti. Ila. Al-madrasah ini masuk ke dalam isim. Nah, contoh kalimat di atas, zahaba ini adalah kata kerja, Zaidun dan al-madrasah adalah kata benda atau isim berupa nama orang dan nama tempat. Ya, Zaidun nama orang, al-madrasah nama tempat, dan ila atau ke adalah huruf. Ya, huruf yang dimaksud bukan huruf ABCD gitu ya, atau huruf alif ba ta, tapi huruf yang memiliki makna. Nah, hanya ketiga unsur ini yang ada pada kalimat bahasa Arab. Sebenarnya cuma 3. Meskipun setiap unsur ini memiliki jenis dan pembagian yang bermacam-macam. Jadi dari 3 ini pecahnya banyak sekali ya. Jadi sabar, harus belajar bahasa Arab, harus bersabar. Terus aja sampai seumur hidup belajarnya. Nah, pada pengantar ini kita akan mempelajari semua pembagian fi'il, isim dan huruf yang perlu diketahui untuk para pemula. Nah, ini tadi catatan kakinya. Jadi isim tadi disebut kata benda atau kata sifat itu hanya sebagai pendekatan saja ya, untuk mendekatkan dengan kita sebagai orang Indonesia. Kita memahaminya yaitu kata benda ya, walaupun juga ternyata sifat juga bisa masuk ke dalam isim. Nah, tapi bukan berarti seluruh kata sifat adalah isim. Nah, berarti kan ya, karena tadi ingin mendekatkan saja dalam pembahasan bahasa Indonesia. Karena ada kata sifat dalam bahasa Arab yang nanti akan masuk dalam kata kerja, kelompok kata kerja atau fi'il. Nah, begitu juga dengan huruf tadi nomor 3 nih ya, nomor catatan kakinya. Hanya sebagai pendekatan saja. Umumnya kata sambung atau kata hubung itu adalah huruf, namun tidak sedikit juga kata sambung atau kata huruf atau kata hubung itu termasuk ke dalam isim. Nah, ini mengenal fi'il ini kita lewati karena kita
belajar untuk ini dulu ya, isim ya, atau ilmu fiilnya itu bisa nanti kita pada sorof ya, pembelajarannya sorof. Nah, kata fiil kita lanjutkan saja ini supaya pembahasannya langsung. Nah, mengenal isim. Nah, isim secara bahasa memiliki arti yang dinamakan atau nama atau ismun ya, ismun atau kata benda. Nah, sedangkan menurut ulama nahwu, ya ada ulamanya juga ya, ulama fikih, ulama nahwu, ulama hadis ya. Isim itu adalah kata yang mengandung sebuah makna pada dirinya, jadi kata yang ada maknanya dan tidak berkaitan dengan waktu. Jadi katanya itu tidak berkaitan dengan waktu. Misalnya laptop misalnya itu kan tidak ada waktu ya. Beda dengan tidur misalnya, ada sudah tidur, sedang tidur, mau tidur. Nah, itu ada waktunya. Nah, kalau isim atau tadi kata benda itu tidak berkaitan dengan waktu. Ada nanti catatan kakinya ke-8. Nah, dari definisi di atas kita mengetahui bahwa isim merupakan lawan dari fi'il dari sisi keterkaitannya dengan waktu. Semua kata yang memiliki kandungan makna yang tidak terkait dengan waktu ya. Jadi kata yang tidak terkait dengan waktu, misalnya telah, sedang, dan akan, maka akan disebut atau termasuk isim karena tidak dibatasi dengan waktu. Maka isim termasuk kata yang paling banyak jenisnya. Nah, ini contoh sekilas ya, nanti banyak lagi. Isim ini misalnya nama orang ya, nama orang ini termasuk kata benda kalau dalam bahasa Arab ya. Zaidun kan nama orang. Kemudian kata tunjuk, ini, itu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia artinya isim isyarah, kalau dalam bahasa Arab menyebutnya isyarah atau isyarat mungkinnya kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi ternyata kalau isyarah dalam bahasa Arab itu kata tunjuk. Nah, itu termasuk isim. Jadi ketika hadza, ini artinya hadhihi ya, itu kata tunjuk yang termasuk isim. Domir ya, domir itu kata ganti kalau dalam bahasa Indonesia. Misalnya saya, kamu, kalian, mereka. Nah, itu termasuk kata yang di dalam bahasa Arab itu masuk golongan isim. Apa tanda-tanda isim? Apa tanda-tanda sebuah kata itu disebut sebagai isim? Nah, isim itu punya banyak tanda. Tanda isim yang mudah dikenali, yang pertama ada alif lam atau dilekati alif lam. Jadi semua kata dalam bahasa Arab yang didahului oleh alif lam itu adalah isim. Contohnya al-kitabu. Jadi alnya ini, melekatnya al ini kan awalnya katanya itu kitabun ya. Tapi dilekatkan ada alnya, itu dari tanda-tanda fisik ya, fisiknya kita bisa menilai oh ya ini adalah isim. Atau al-Qur'anu, padahal kan katanya itu al-Qur'an ya. Quran kalau tidak ada alif lamnya. Nah, ketika ada alif lam, oh iya ini jelas berarti isim. Ya, artinya itu maksudnya dilekati alif lam itu seperti itu. Yang kedua, tanda-tanda kata bahwa itu adalah termasuk isim bertanwin. Ya, semua kata dalam bahasa Arab yang berharokat tanwin, ya baik itu domatain, fathatain atau kasrotain itu pasti isim. Contohnya, nah qalamun, babun, pulpen, pintu. Ini adalah isim. Kenapa? Karena ada tanwinnya. Ya, jadi jelas ini adalah isim kalau sudah bertanwin. Nah, yang ketiga, bertemu huruf jar. Ya, apa maksudnya bertemu huruf jar? Bertemu huruf jar maksudnya bila suatu kata didahului oleh huruf jar, maka kata tersebut pasti isim. Ya, di antaranya huruf jar itu adalah min, ila. Nanti kita akan menghafal ya huruf jar. Jadi semua orang yang belajar bahasa Arab itu pasti menghafal huruf jar. Jadi jangan ada ya perasaan bisa, wah harus menghafal. Ya, semua orang yang belajar bahasa Arab harus menghafal. Dan belajar itu jangan merasa, oh ini kapan selesainya. Belajar itu kan terus-menerus ya. Tidak ada berhentinya kan. Belajar itu terus saja karena ilmu itu luas sekali. Nah, bertemu huruf jar ini maksudnya, nah ini di sini. Sirtu ini fiil atau kata kerja. Min. Nah, min ini adalah huruf jar. Jadi huruf jar nanti dihafal. Setelah min atau setelah huruf jar itu pasti kata setelahnya itu pasti isim. Nah, ini yang dimaksud dengan bertemu. Tadi kan bertemu dengan huruf jar. Itu maksudnya kata itu didahului oleh huruf jar. Nah, itu maksud katanya. Nah, ila adalah huruf jar. Nah, maka al-bait ini pasti adalah isim. Ya, karena setiap kata yang didahului dengan huruf jar, itu kata setelahnya itu pasti isim. Maka al-masjid dan al-bait itu adalah isim. Nah, penjelasan apa itu huruf jar itu dibahas selanjutnya ya pada pembahasan tentang huruf. Nah, bagi pemula setidaknya harus memahami pembagian isim itu sebagai berikut. Ini kalau ada kata setidaknya itu berarti masih banyak lagi ya. Ini yang harus belajar. Nah, yang pertama isim berdasarkan jumlah. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab benda itu dinilai juga. Misalnya
baju misalnya, bajunya ada berapa? 1, 2, atau 3. Atau buku ya, kitab misalnya, kalau dalam bahasa Arab kitabun. Kitab itu kalau dalam bahasa Arab, kalau kitabnya cuma 1, kita menyebutnya mufrad ya. Mufrad itu artinya tunggal atau 1, itu kitabun. Kalau musanna artinya 2, menjadi kitabani ya, kitabani. Kalau jamak kutubun. Nah, itu. Jadi dia berubah. Kalau bahasa Indonesia kan 1 kitab, 2 kitab, 3 kitab, itu kan seperti itu cara mengucapkannya atau cara menuliskannya. Kalau bahasa Arab dia nanti berubah katanya, berubah hurufnya, atau ada tambahan hurufnya. Nah, yang kedua, isim itu berdasarkan jenis. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kayak jenis kelamin lah pada benda. Misalnya meja, itu masuk jenis kelaminnya mudzakkar. Mudzakkar kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya laki-laki. Ya walaupun tidak tepat kan, tidak bisa disamakan. Masa meja itu ada jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Tapi ini untuk mendekatkan saja ke bahasa Indonesia. Muannas artinya perempuan ya. Walaupun tadi ini cuma kata untuk mendekatkan saja. Nanti ada juga pembelajaran tentang isim ditinjau dari keumuman dan kekhususan, atau menerima tanwin atau tidak, kemudian perubahan akhir kata. Nah ini ya pembahasannya untuk pertemuan pertama.